ajaran baru sudah dimulai nih. Ya, walaupun sekolahnya masih dari rumah ya. Nah, biar makin semangat belajarnya, Unyil mau ngasih inspirasi sajian yang lezat, cantik, dan pastinya kaya energi. Yuk, kita kemon! Si Unyil, yuk kita kemon! Wih, sudah besar, empuk lagi. Rasanya manis campur gurih. Terus kandungan karbohidrat, lemak, dan proteinnya bakal bikin kita berenergi seharian. Dijamin belajarnya makin semangat deh. Tebak apa yuk? Yap, this is it, Giant Castella, bolu asal Jepang yang berbentuk persegi. Sebenarnya nama Castella berasal dari Portugis yang artinya kue dan dikenalkan kepada masyarakat Jepang. Terbuat dari bahan-bahan sederhana tanpa menggunakan mentega. Inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa Castella sangat disukai di Jepang hingga saat ini. Dan demam bolu Jepang ini juga sampai ke Indonesia. Salah satunya di kota Bandung. Rasanya, boleh diadu deh. Yang paling favorit ada rasa keju dan coklat. Ayo, kalau kalian pilih yang mana nih? Kalau Unyil sih dua-duanya nggak nolak deh. Cinta dan Diva, jangan dihabisin ya. Sisain Unyil dong. Daripada cuma melihat mereka makan, mendingan kita lihat cara buatnya aja yuk. Nah, ini dia nih bahan-bahannya. Ada tepung terigu, gula pasir, susu segar, kuning telur, putih telur, dan minyak sayur. Wah, bagaimana bisa ya kue sebesar itu terbuat dari bahan-bahan yang sederhana ini? Ya udah, langsung saja kita buat yuk. Pertama, kocok putih telur dengan gula pasir. Di sini putih telurlah yang memiliki peran penting untuk membuat kue menjadi super lembut alias fluffy. Kocok hingga menyerupai foam dan sedikit kaku ya. Proses ini nih yang membedakan bolu Jepang ini dengan kue lainnya. Campuran bahan ini akan membuat teksturnya sangat empuk dan membal saat disentuh. Kue dengan tekstur ini masuk dalam kategori chiffon cake, jenis kue yang paling lembut dan berpori besar. Beda sama spon cake karena biasanya dibuat dengan kuning dan putih telur yang dikocok dengan gula. Teksturnya jadi lebih padat dari chiffon cake. Wah, ternyata ada banyak jenis kue ya. Come on, lanjut. Di wadah terpisah, bahan-bahan lainnya juga di-mixing. Ini merupakan teknik agar adonan nantinya dapat mudah mengembang. Jika sudah tercampur, bagian adonan ini harus disaring untuk memastikan tidak ada tepung atau bahan lainnya yang menggumpal. Kebayangkan seberapa lembut bolunya nanti? Baru deh campur kedua adonan. Aduk-aduk-aduk. Tuang ke dalam loyang berukuran 60 x 40 cm. Wih, besar banget kan? Ya iyalah, sesuai dengan namanya, Giant Castella. Mantap. Kali ini yang dibuat adalah rasa keju. Setelah adonan dituang sebagian, lapisi permukaan adonan dengan keju cheddar. Baru deh tutup dengan sisa adonannya lagi. Nah, biar makin berasa keju banget, taburi bagian atasnya dengan keju parmesan. Belum matang aja sudah kebayang enaknya nih. Yuhu, Giant Castella siap masuk oven nih. Panggang hingga 1,5 jam. Aduh, lama banget. Ini juga bagian dari teknik agar kue yang dihasilkan matang dan lembut dengan sempurna. Jadi, sing sabar yo guys. Voila, this is it, Giant Castella. Wih, ternyata seperti itu ya teknik membalikan kuenya. Jangan kira mudah. Perlu teknik khusus untuk membalik kue seberat 5 kg ini.
Salah-salah bisa fatal akibatnya. Alright, potong kuenya menjadi 8 bagian. Tenang, kuenya tidak dijual satu loyang utuh kok. Unyil tahu deh, kalian pasti bingung ngabisinnya kan? Proses yang paling panjang dan teknik yang khusus akan menghasilkan bolu yang super lembut sampai bergetar kalau disajikan di atas piring. Makanan manis selalu berhasil membuat suasana hati jadi lebih baik, iya kan? Apalagi kalau teksturnya lembut dan kenyal. Kayak kue mochi ini. Yummy. Mochi yang satu ini disajikan berbeda loh. Alih-alih dikukus, mochinya justru dipanggang. Tampilannya jadi mirip roti kan? Mochi bakar ini punya beberapa varian rasa. Ya udah, langsung saja yuk. Unyil ajak ke rumah produksinya di Bandung. Yuk, kita kemon. Campurkan telur, minyak, dan air. Aduk sampai merata. Terus masukkan tepung beras ketan sedikit demi sedikit. Lalu mixer sampai semuanya tercampur. Setelah 3 menit, ketika tekstur adonan sudah elastis seperti karet, baru deh bisa kita bentuk. Oh iya, adonan ini tidak menggunakan gula ya. Tapi tenang saja, rasa manisnya tetap terasa dari isiannya kok. Supaya ukuran adonannya sama, perlu ditimbang dulu ya. Terus bulatkan adonan seperti ini. Berbeda dengan roti yang diberi isian saat membentuk adonan. Kalau mochi bakar ini diberi isiannya setelah matang. Lanjut, kita panggang yuk mochinya. Oven selama 28 menit. Dengan suhu atas 190 derajat Celcius dan suhu bawah 170 derajat Celcius. Kue ini juga jadi salah satu makanan wajib saat perayaan Tahun Baru di Jepang. Ini dia yang paling seru, memberikan isiannya. Soalnya banyak varian rasa yang menggugah selera, apalagi durian. Meski baru berjalan selama 2 tahun, setiap harinya rumah produksi ini bisa membuat sampai 400 mochi bakar. Pengirimannya juga sudah sampai Sumatera dan Kalimantan loh. Oh iya, mochi bakar ini juga nggak pakai pengawet. Jadi daya tahan di suhu ruang hanya 5 hari untuk mochi varian susu dan 8 jam saja untuk varian durian. Tapi kalau disimpan di freezer bisa tahan hingga 1 bulan. Meski dipanggang, ciri khas kue mochinya nggak hilang kok. Teksturnya tetap kenyal dan legit. So yummy. Aduh, udah 3 jam nggak kelar-kelar nih numbuk. Enak nih. Wah, makan apaan tuh, Den? Oh, ini mochi yang Unyil bikin, Pak. Kok Denunya cepet amat bikinnya? Daripada kelamaan, langsung buletin aja deh. Loh, kok malah lengket begini? Aduh, Pak Oga, Melani habis bikin mochi nih. Nih, Melan bawain buat Pak Oga. nah kebetulan nih. Makasih ya Neng Melan. Ya, Pak Oga nggak bisa ngambil nih. Tangannya lengket begini. Duh, apes. Unyil masih punya nih sajian lezat yang super lumer. Bedanya, yang ini rasanya gurih dan teksturnya renyah. Namanya sireng, singkatan dari nasi isi goreng. Isiannya apalagi kalau bukan keju mozzarella. Keju mozzarella yang dipakai merupakan produk dalam negeri loh. Diolah dari 25 ton susu yang dihasilkan oleh petani lokal. Sebelum dibuat jadi keju, susu segar ini harus melewati uji laboratorium untuk tahu kandungan protein dan lemak. Susu yang telah lolos uji langsung kita kirim ke tangki pasteurisasi. Panaskan susu dengan suhu tinggi selama 15 detik. Tujuannya untuk membunuh bakteri jahat
sementara bakteri baik dibiarkan tetap hidup karena bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, susu hasil pasteurisasi ini langsung kita beri enzim agar susu menggumpal menjadi keju. Wadah ini bisa menampung 4.000 liter susu loh, dan menghasilkan 400 kg keju. Wah, banyak banget ya. Bisa untuk persediaan makan unyil setahun tuh. Butuh panas sekitar 32 derajat Celcius selama 2 jam agar gumpalan kejunya terbentuk. Tunggu dulu. Sebelum dicetak, renggangkan keju seperti ini ya. Tahap ini penting untuk mendapatkan struktur keju yang elastis. Renggangkan keju selama 10 menit dengan suhu 85 derajat. Saatnya kita cetak. Keju akan menekan dari bawah cetakan dan naik ke atas nih. Wah, seperti roti ya. Sekarang simpan keju ke dalam ruang pendingin dulu yuk, agar teksturnya lebih kaku. Dalam sebulan pabrik ini mampu menghasilkan 12 ton keju loh. Ini karena permintaan keju mozzarella juga tinggi dan dijual ke seluruh Indonesia. Oke deh, sekarang waktunya membuat sireng alias nasi isi goreng. Agar nasi lebih harum, masukkan bawang putih, garam, margarin, merica ke dalam beras. Lalu kita masak selama 45 menit. Setelah matang, tekan-tekan nasi seperti ini ya. Tapi jangan terlalu halus. Kemudian bentuk dan isi nasinya dengan keju mozzarella. Selain mozzarella, ada juga yang berisi smoked beef atau daging asap dan ikan tuna. Wah, banyak pilihannya nih. Mantap deh. Kita siapkan tepung taburnya ya. Masukkan semua bumbu-bumbu ke dalam tepung. Selanjutnya, lumuri sireng dengan tepung roti. Simpan sireng dalam freezer selama 10 jam. Setelah beku, sireng siap kita kemas. Menikmatinya mudah kok. Tinggal kita goreng tenggelam dalam minyak panas. Sirengnya bakal matang merata deh. Wih, teman-teman unyil pasti suka deh. Renyah dan gurihnya dijamin bikin makin semangat belajar. Yummy! Selain yang manis-manis, makanan yang berwarna-warni juga ampuh loh untuk mendongkrak semangat. Karena warna-warna cerahnya bisa menaikkan mood kita. Tuh, kalau melihat Kalatos, si roti panggang isi keju warna-warni ini, jadi auto semangat kan? Langsung bikin aja yuk, come on! Pertama, kita bikin colorful choice dulu. Roti yang sudah disiapkan ini harus dibaluri dulu dengan mentega. Kemudian taburkan keju mozzarella dan keju jenis lainnya. Yap, ini dia nih keju warna-warni yang akan membuat Kalatos makin ngejreng. Untuk memberikan efek warna pada keju ini, Kalatos menggunakan bahan dasar alami. Untuk keju yang berwarna merah menggunakan tomat. Nah, yang berwarna biru menggunakan lavender. Sedangkan yang berwarna hijau menggunakan bahan dasar dari daun basil. Jadi dijamin aman deh untuk kesehatan karena tidak menggunakan bahan pewarna buatan. Sekarang kita panggang rotinya. Supaya mendapatkan efek meleleh, roti harus dipanggang dengan suhu yang panas dan ditekan dari bagian atas. Supaya roti tidak terlalu pipih, beri ganjalan pada bagian penutupnya. Oke, tunggu selama 6 menit ya. Ini waktu yang sangat pas untuk memanggang Kalatos. Roti tidak gosong, namun keju tetap meleleh. Cihuy, sudah bisa diangkat nih. Pasti panas sekali tuh. Jangan khawatir, Kak Dono sih pasti sudah handal sekali menangani Kalatos yang panas. Tada! Nyam, si roti warna-warni meleleh. Wah, warnanya bikin unyil penasaran sama rasanya deh. Kalatos rasa gurihnya sudah dibuat. Kurang lengkap nih kalau kita tidak membuat yang rasanya manis. Kalau yang satu ini unik banget loh, perpaduan antara makanan masa kini dengan bahan tradisional. Yap, Kalatos dengan isi rasa yang terbuat dari ubi ungu.
Cara buatnya masih sama dengan colorful choice. Bedanya hanya isiannya saja. Cara memanggangnya masih sama kok, butuh waktu 6 menit. Yuhu, sudah matang teman. Wah, jadi gak sabar mau nyobain deh. Ciuy, keju melelehnya bikin Unyil gemes nih mau mencoba. Wah, harga satu buah kalatos dijual sekitar $50 Hongkong, tergantung ukuran dan rasanya. Biar makin semangat belajarnya, kita membutuhkan asupan energi yang cukup nih. Kalau bosan sama nasi, bisa juga menggantinya dengan talas yang sama-sama kaya kandungan karbohidrat. Gak sekedar dikukus saja, sekarang talas sudah diolah jadi tepung. Jadi bisa diolah lagi jadi aneka makanan kaya energi. Ini dia salah satu makanan yang terbuat dari tepung talas. Bukan teman-teman, ini bukan donat, tapi kue lapis khas Bogor. Bentuk bundar mirip donat ini merupakan varian baru kue lapis Bogor. Pas banget kan untuk dijadikan camilan penambah semangat. Ya udah, ikut Unyil yuk ke pabrik pembuatan kue lapis di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Yuk, kita kemon. Waduh, Mpok, banyak bener sih dagangannya. Oga sampai nggak bisa lihat ke depan nih. Ya ilah, ngeluh mulu sih ah. Tenang apa, udah deket ini. Nah, di sini banyak orang nih, Gah. Ayo jualannya di sini aja dah. Nih, bayarannya. Ya elah, Mpok Ipe, ini doang. Capek-capek genjot, cuma dapat donat sebiji. Aduh, si Oga. Masih syukur ayah kasih upah. Ya udah deh. Ih, ini donat apa karet ban sih? Keras bener. Pantes kagak ada yang beli. Pucung gabus. Lah, ngelunjak nih orang ya? Loh, pada berantem kenapa nih? Udah. Si Oga. Ngatain donat jualan pok kayak karet ban. Aduh, udah. Kalau gitu, Unyil tunjukin aja deh cara bikin donat yang lembut dan beda. Bahan-bahan yang digunakan antara lain telur, susu, gula, butter, dan bahan tambahan lainnya. Paling utama adalah tepung talas yang sudah dicampur dengan tepung terigu. Oke deh, sekarang kita campur bahan-bahannya ya. Oh iya teman-teman, karena kue lapis ini memiliki dua warna, kita harus membuat dua adonan nih. Adonan berwarna ungu dan adonan berwarna kuning. Lanjut, adonan dicampur dengan tepung, susu, dan minyak. Lalu diaduk selama kurang lebih 6 menit. Setelah mengembang, adonannya harus ditimbang untuk mengetahui berat akhir adonan. Proses penimbangan ini penting untuk mengetahui kepadatan adonan biar adonannya gak bantat. Proses selanjutnya menuju ke mesin depositori. Adonan yang sudah melewati proses mixing dituang ke dalam mesin depositori. Mesin inilah yang nanti akan mengeluarkan adonan ke dalam cetakan agar sesuai dengan takaran. Mesin ini dibagi menjadi 3 bagian, masing-masing berisi adonan berwarna ungu, kuning, dan filling atau isiannya. Nah, di sini nih uniknya. Cetakan yang digunakan berbentuk mirip dengan donat. Cetakannya harus disemprot dengan minyak dulu ya, supaya nggak lengket. Setelah mesin depositori terisi, cetakan dimasukkan ke dalam mesin ini. Secara otomatis, mesin akan mengisi adonan ke dalam cetakan. Pertama, cetakan akan diisi adonan ungu. Terakhir baru deh adonan yang berwarna kuning. Adonan yang sudah dicetak selanjutnya dimasukkan ke dalam mesin ini untuk dikukus dengan uap air yang dialirkan melalui pipa boiler. Proses ini memakan waktu sekitar 10 menit dengan suhu 100 derajat Celcius. Wah, sudah matang nih. Kue lapis berbentuk bundar ini siap dikeluarkan deh dari cetakannya ke loyang secara manual. Lalu diangin-anginkan untuk menurunkan suhunya agar tidak terlalu panas saat dimasukkan ke dalam kemasan. Proses pendinginan juga membuat kue nggak cepat basi. Kue lapisnya siap dikemas deh. Kue lapis ini harus dialasi dengan wadah plastik yang telah diberikan oksigen absorber di bagian bawahnya. Gunanya untuk mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri dengan menyerap oksigen di dalam kemasan. Nah, Poipe,
Nih, kue lapis yang Unyil bilangin tadi. Wih, cakep bener ya Nyil. Ini lapis, tapi mirip banget ya sama donat. Iya, selain bentuknya unik, lapis ini juga lembut loh, Pok. Ntar Ai coba deh di rumah. Kali aja bisa jual di warung. Karena menggunakan talas Bogor yang teksturnya menyerupai ketan, kue lapis ini pun terasa lembut. Selain itu, lapis bundar dari talas ini juga termasuk camilan yang bergizi loh. Talas sebagai makanan yang tinggi serat dan mengandung antioksidan serta vitamin-vitamin mampu menjaga fungsi organ tubuh. Tingginya serat yang terkandung dalam talas membuat kita tidak mudah merasa lapar. Jadi kandungan serat ini dapat membantu menjaga berat badan. Asal ngemilnya nggak berlebihan ya. Hai Unyil, bawa-bawa laptop, mau belajar ya? Iya nih Kak, kan masih school from home. Wah, seru ya. Nah, Kak Arsa punya tips nih, biar Unyil bisa belajar dengan nyaman. Yang pertama, cari lokasi belajar yang nyaman, penerangan cukup dan tidak berisik. Jadi, Unyil bisa belajar dengan penuh konsentrasi. Kedua, pilih waktu belajar dengan tepat, sesuaikan dengan jadwal sekolah. Jangan belajar saat waktu istirahat atau waktu main, pasti nggak bisa konsen. Nah, yang terakhir, biar belajarnya nggak bosen, bisa kok nyiapin cemilan atau makanan ringan. Tapi jangan makanan yang bisa mengganggu proses belajar, seperti terlalu pedas atau asam. Wah, asik juga idenya Kak Arsa. Boleh Unyil ikutin nih? Boleh dong. Selamat belajar Unyil. Iya Kak, sama-sama. Wah, gimana? Lezat dan cantik-cantik kan sajian Unyil hari ini? Komplit lagi. Ada yang manis dan gurih, ada yang kenyal dan renyah, ada juga yang lembut dan lumer di mulut. Dan pastinya kaya energi. Cocok deh buat menemani waktu belajar. Semoga episode ini bisa menjadi penyemangat teman-teman yang harus menyambut tahun ajaran baru yang berbeda dari tahun sebelumnya. Meski suasananya nggak ideal, semangat belajar kita nggak boleh kendor ya. Harus tetap on fire dong. Unyil pamit dulu ya. Besok kita jumpa lagi. Dadah!